saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Guru Karo PCC. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Mei, hari biasa pekan ke-6 masa Paskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai ayat 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah membuka hati pada bimbingan Roh Kudus. Saudara-saudari, barangkali kita semua pernah ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai. Pengalaman ditinggalkan membuat kita sangat bersedih dan tidak berdaya. Perasaan ditinggalkan membuat hari-hari hidup kita terasa sepi dan perasaan terasa kosong. Tiada lagi candaria, tiada lagi senyuman dan sebagainya. Maka ketika kita dalam duka cita, kata-kata penghiburan yang sering kita dengar adalah semoga Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, dan keluarga tetap bersatu. Maka dalam situasi duka cita, doa dan penghiburan dari sesama menjadi peneguhan dan kekuatan bagi kita. Dalam perjalanan waktu, pengalaman bersama, pesan-pesan, nasihat yang disampaikan orang yang kita cintai, yang barangkali sebelumnya kurang kita sadari, kini kita kenal untuk menggerakkan kita menjalani kehidupan dengan lebih semangat. Dalam bacaan yang kita dengar, Yesus menyatakan kepada para muridnya, sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Saudara-saudari, pernyataan Yesus ini membuat hati para murid menjadi sedih, karena Yesus, guru mereka, akan meninggalkan mereka. Para murid selama ini kurang lebih 3 tahun telah hidup bersama dengan Yesus. Mereka telah mengalami suka duka bersamanya, namun mereka tetap bertahan dan setia hidup dengan Yesus. Mereka belum menyadari bahwa Yesus akan segera meninggalkan mereka untuk kembali kepada Bapanya. Meskipun hal itu sudah beberapa kali dikatakan oleh Yesus. Barangkali mereka berpikir hal ini tidak akan terjadi karena mereka merasa nyaman hidup bersama dengan Yesus. Namun Yesus harus mengatakan hal itu agar para murid siap dan dapat menerima kenyataan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Banyak ajaran, pesan,
dan wejangan yang telah diberikan oleh Yesus kepada para murid. Dan setelah Yesus pergi, mereka harus menghadapi semuanya itu dan mempraktekannya dalam hidup mereka. Mereka harus mampu mandiri tanpa kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Iman mereka akan mengalami ujian, dan mereka harus menghadapi semua tantangan dan kesulitan seperti yang dialami oleh guru mereka. Tapi mereka tidak sendirian, karena Yesus telah menjanjikan untuk mengirimkan Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur, seperti yang Ia katakan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, dan akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudari, dengan demikian jelaslah bahwa Allah akan selalu menyertai kita dan menjamin keselamatan kita sepanjang segala zaman. Hal ini tidak lepas dari rangkaian sejarah keselamatan Allah bagi kita. Kalau kita membaca kitab suci, kita akan menangkap benang merah tentang sejarah keselamatan itu sebagai satu kesatuan karya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah mengutus putranya, sabda menjadi daging untuk mewartakan kerajaan Allah. Karya itu diselesaikan oleh Kristus lewat misteri Paskah, sengsara, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Dan setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus untuk menyertai umatnya. Umat beriman tidak ditinggalkan sendirian. Maka yang penting dari kita adalah bagaimana kita membuka hati kita, membuka diri kita, dan membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus yang diutus itu. Roh Kudus yang akan menghibur kita dalam duka yang kita alami. Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Roh Kudus juga yang akan menguatkan kita saat kita lemah dan tak berdaya. Dan Roh Kudus juga yang akan membantu kita dalam perjuangan hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita senantiasa membuka hati kita, menerima Roh itu berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani hari-hari hidup kita, menghadapi setiap tantangan kesulitan dalam perjalanan hidup kita, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan